NIM 1.06/2020-0019. Perkenalkan, nama saya Niki Sabat. Saya dari Prodi Penyuluh Agama Kristen, NIM 106/2020-0016. Kami dari mahasiswa semester 3 kelas A. Kami akan membawa sebuah tema, yaitu Undang-Undang pada Pidana Anti Korupsi. Baik, topik yang kami bahas yaitu hukuman mati pidana korupsi. Mengapa undang-undang hukuman mati tindak pidana korupsi tidak diterapkan di Indonesia seperti pada negara lain? Padahal ini dapat membantu mengurangi angka korupsi di Indonesia. Tindak pidana hukuman mati bagi tindak pidana korupsi tidak ditetapkan di Indonesia sebab terjadi banyak pertimbangan, di mana bangsa Indonesia menyatakan bahwa tindak pidana hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu merupakan sebuah perampasan hak atau aset, yang dimana bahwa hukuman mati bagi seorang tindak pidana korupsi itu merupakan sebuah pelanggaran HAM, yang dimana seharusnya negara memberikan ketentraman atau ketenangan kepada masyarakat. Nah, dalam negara Indonesia sendiri juga tidak bisa melaksanakan hukuman mati itu karena dapat dilihat dari beberapa negara lain yang sudah menerapkan hukuman mati bagi seorang tindak pidana korupsi itu tidak berhasil juga, yang dimana dapat kita lihat seperti negara-negara berkembang lainnya yang sudah menerapkan itu, tapi masih saja ada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan melanggar aturan undang-undang yang diterapkan. Oke. Ya, tetapi bagaimana dengan pecandu narkoba? Apakah itu juga tidak membarangi hak asasi manusia? Kan itu menghilangkan nyawa seseorang, itu hak untuk hidup. Kenapa di sini ada perbedaan antara tidak ini hukuman, mengapa tidak hukuman mati kepada, mengapa hukuman mati hanya pada pecandu narkoba saja, sedangkan kan korupsi tidak pidana korupsi ini merugikan negara, dan kenapa tidak dihukum hukuman mati sedangkan pada narkoba itu yang merusak generasi muda? Kenapa tidak disamakan antara hukuman mati pada pidana korupsi dan hukuman mati dapat kita lihat bahwa semua ini tergantung kebijakan negara, di mana negara dapat melihat bahwa bentuk kejahatan mana yang dapat benar-benar merugikan negara. Saya pikir bahwa tindakan korupsi merupakan memang sebuah tindakan kejahatan yang dapat merugikan negara dan semua elemen masyarakat. Tapi di sini dia tidak secara langsung membawa sebuah kerusakan kepada masyarakat itu sendiri. Kalau untuk undang-undang untuk tidak hukuman mati bagi seorang pengedar narkoba itu dilakukan karena telah diakui oleh masyarakat dan negara. Artinya undang-undang telah direvisi secara baik dan ditetapkan oleh negara, dan bisa dilihat dari efek yang dihasilkan oleh narkoba itu sendiri, sehingga memberikan hukuman mati bagi seorang pengedar narkoba. Tindakan dari pemerintah ini dapat membuat efek jerak kepada para koruptor. Apakah ada perubahan setelah mereka melaksanakan hukuman tersebut? Hukuman mati bagi seorang tindak pidana korupsi itu sendiri, jika dibawa dalam hal undang-undang, tentu akan membawa sebuah perubahan. Namun yang kita lihat bahwa korupsi sendiri telah
dilakukan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi, dan dapat dilihat bahwa negara menerapkan hukuman mati juga tidak. Saya pikir mungkin dapat membawa perubahan sih, tapi perubahannya mungkin dalam bentuk yang tidak banyak Pak. Pokoknya dia akan merubah, namun tidak merubah untuk bisa memberantas atau mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia untuk hilang begitu. Namun akan tetap terjadi walaupun dengan adanya aturan tersebut. Terus bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang telah diberi hukum, contohnya seperti mereka yang telah dikorupsi lalu diberikan hukum, dipenjarakan selama 5 tahun, terus mereka keluar dan masih melakukan korupsi lagi. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Nah, kalau menurut saya itu dilihat dari kelemahannya aturan atau hukuman atau undang-undang yang diterapkan, yang dimana hukuman itu dirasakan bahwa hukuman itu tidak berat, sehingga masih memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bisa mengulangi perbuatan yang sama. Namun kita lihat bahwa hukuman ini membawa sebuah pengaruh positif terhadap untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Tapi seperti yang tadi Anda bilang bahwa mereka akan tetap melakukan korupsi walaupun sudah diberi hukuman. Nah, itu disebabkan akibat masih adanya undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Jadi saya minta pendapat Anda lagi. Masyarakat setuju tentang hukuman mati pada pidana korupsi? Menurut saya masyarakat dapat menerima hukuman pidana atau hukuman mati bagi seorang pidana korupsi untuk diterapkan di Indonesia. Namun dapat dilihat bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan hak ini diperoleh manusia sejak lahir. Jadi saya pikir masyarakat akan menerima aturan ini jika diterapkan. Namun bagaimana dari pandangan pemerintah untuk bagaimana pemerintah dalam menerapkan hukuman mati bagi pidana korupsi diterapkan dalam bentuk undang-undang. Oke. Jadi menurut Anda apakah undang-undang untuk hukuman mati pada pidana korupsi itu sudah ada atau belum? Kalau hukuman mati bagi seorang pidana korupsi itu tentu sudah dirancang, bahkan sudah akan diterapkan, namun masih diperlukan persetujuan dari beberapa pihak untuk menerapkan aturan undang-undang ini. Jadi undang-undang itu sudah ada, tetapi masih dipertimbangkan begitu, dipertimbangkan oleh pemerintah, dan undang-undang ini masih dipertimbangkan barulah diterapkan nanti. Jadi dapat dilihat bahwa hukuman mati bagi seorang tindak pidana korupsi dapat diterapkan di Indonesia, namun hal ini perlu diperhatikan bahwa hukuman mati ini dapat melanggar hak asasi manusia atau nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia.